Jadi Nabi meninggal 632 Masehi, Quran masih turun sampai 633 Masehi. Nabi meninggal, Quran masih turun. Siapa yang terima? Pertanyaannya, 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah yang nulis itu orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nah itu, iya, pernah jadi pertanyaan saya itu. Ada nggak ayat di dalam 4 gospel ini yang mengatakan aku bernama Matius menulis untuk siapa gitu, ada nggak? Iya. Nggak ada. Menyadur gitu. 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ditulis pertama yang mana? Menurut ahli-ahli Perjanjian Baru. Yang Markus. Ternyata Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai sesaat sebelum Bait Suci orang Yahudi dihancurkan tahun 70 Masehi. Tapi katanya yang paling tua Matius tuh, yang nongol duluan. Nah, salah tuh ada bagian itu. Nih. Bisa dilihat. Ya, yang pertama ditulis yang Markus. 10 tahun kemudian baru yang penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Menyadur. Yang di Matius 90% berasal dari Markus. Yang di Lukas 50% berasal dari Markus. Nah, makanya karena Matius dan Lukas menyadur dari Markus, makanya kan ceritanya banyak samanya. Makanya ketiga gospel ini disebut sebagai gospel sinoptik. Gitu. Sinoptik. Ya, kalau yang Yohanes itu gaya bahasanya beda sendiri. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan Ustadz Yusuf PI. Penasaran saya dari dulu. PI itu apa sih maksudnya? Singkatan. PI singkatan. Singkatan apa? Sebenarnya sih nama publik aja itu kok. Dari kita punya Zoom sama YouTube juga kan. Channel YouTube dulu Penegak Islam Oh, gitu. Penegak Islam. Oh, Masya Allah. Orang kalau penegak Islam saya jadi langsung inget tuh. Quran surat Muhammad ayat 8 ya. Nah, betul. Betul. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini Ustadz Yusuf datang ke Jakarta karena kemarin menghadiri Milad Api ya. Yang kedua. Yang kedua. Terus besok mau pulang. Mau pulang lah. Hari ini datang ke sini. Cuman ini apa namanya malah nggak jalan-jalan ke Monas ini. Sudah kemarin. Waktu turun sudah? dari bandara kita diajak muter dulu gitu. Oh, udah ke Monas. Ya, Naik udah. ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Oh, naik ke atas. Disuruh pusing-pusing dulu ya. Ustadz Yusuf ini aslinya Kalimantan mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Udah berapa lama dulu buka berdakwah di media sosial? Kalau dulu udah terhitung dari kita dulu kok. Dari 8 EPM berarti? tahun yang lalu udah. 8 tahun. Nggak terasa. Iya, iya. Tapi saya join Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid itu 2020. Ya. Pertengahan Itu ya, kan Agustus. Ketemu Kodondinya setelah gitu. Iya, iya, iya. Cuma waktu saya mengawali karir itu dari Penegak Islam channel YouTube. Itu 8 tahun yang lalu 2017. Oh, channel Penegak Islam udah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Terus akhirnya di ban. Di ban gara-gara bahas biasa lah Palestina. Itu. Iya. Iya, iya, iya. Ya, kita harus pinter-pinter cari cara lah ya bagaimana kita tetap bisa berdakwah. Kalau Kodonditan kemarin itu kan lebih duluan saya tuh ya bikin YouTube. Itu Kodondi udah berapa lama sih itu YouTube-nya juga? Kalau saya join atau bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid itu kan Agustus 2020. Terus akhirnya saya memberanikan diri buka channel sendiri tuh kalau nggak salah di awal 2021. 4 tahun yang lalu. Nah, 2021 itu mikir-mikir. Lah, kenapa? Kenapa buka YouTube aja harus mikir gitu? Mikirnya apa waktu itu gini. Saya kan pengusaha, kontraktor. Customer saya itu masih Kristen semua. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Ya, customer Kristen semua. Teman-teman juga masih banyak yang Kristen. Mikir-mikir, aduh, gimana nanti ya kalau gini. Tapi akhirnya saya kita Muslim, berserah diri ya kepada Allah SWT. Jadi ya udahlah, lillahi ta'ala aja udah.
Iya. Terserah mau customer masih mau pakai saya, terserah enggak juga udah, terserah pokoknya saya serahkan aja ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah tahu banyak yang kabur gitu. Ternyata setelah tahu nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Santai-santai aja, Kayak proyek. kirain banyak yang kabur. Proyek jalan terus. Jadi nah ini pesan ya, ini juga pelajaran buat kita. Jadi teman-teman dan kita semua jangan sampai kita berpikir rezeki itu dari orang. Betul. Ya, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seolah-olah kita mendapatkan uang dari orang lain, itu hanya cara Allah untuk menyampaikan rezeki itu ke kita. Iya, betul. Lewat orang lain. Lewat orang lain. Nah, orang lain ini mau agamanya apa aja itu terserah Allah. Terserah. Betul. Iya kan? Betul. Jadi ketika udah, oh alhamdulillah, berarti kita memang tidak boleh berpikir rezeki itu dari orang, rezeki itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya Gitu. kita tidak berharap kepada makhluk lah. Karena Iya. kalau berharap kepada makhluk itu pasti kecewa. Betul. Gitu. Apalagi kepada makhluk yang digantung. Ini mulai udah teman-teman, mulai udah. Loh. Iya kan sesuai kan biasa yang saya bawa ya di TikTok Oh gitu judul ya. ya. Habis kalau nonton dia selalu ngomongin gantung-gantung. Iya kan ada dalil ya kan Ada gitu. dalil. Allahus Somad. Ya. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Iya, benar. Bukan yang digantung oleh makhluk. Kan ada dalil ya gitu. Oh. Kita punya dasar gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi saya tahu Ustadz Yusuf PI ini juga udah cukup lama ya semenjak kita bergabung di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid. Baru sekarang ketemu orangnya langsung. Iya, di sini. udah berapa tahun? Masya Allah, sekarang udah gemukan ya. Ya dulu kurus karena banyak pikiran. Oh, dulu. Sekarang ada pikiran jadi gemuk. Iya. Alhamdulillah. Nah, kalau Masya gitu apa nih yang mau kita bicarain? Ya banyak sih Ko Dondi yang mau saya tanyakan ke Ko Dondi banyak gitu. Sekilas tentang masalah ya perjuangan kita di dalam agama kan. Apalagi kan Ko Dondi kita tahu sendiri ya teman-teman, beliau bergerak di lintas agama gitu ya, satu ya anggaplah satu jalur dengan saya kan kayak gitu ya. Makanya saya pengen mengulik juga gitu pengalaman-pengalaman beliau yang dapat saya jadikan pelajaran juga gitu. Mungkin kan beliau juga tanya pengalaman saya, ya kita sharing lah intinya kayak gitu. Ya gini Ko Dondi, saya mau tanya ya. Tadi kan di belakang layar tadi ada hal yang menarik gitu. Kalaunya diajak berantem itu banyak berapa kali sih dan berapa orang gitu yang ngajak berantem? Berapa kali? Saya berapa kali ada yang DM saya ngajak berantem. Itu banyak. Saya pikir ini orang udah nggak bisa bantah, nggak bisa berargumen, akhirnya ngajakin berantem. Ya, yang begini-begini menurut saya nggak usah layanin lah. Kalau mau berantem ya udah ikut MMA aja, orangnya suruh ikut UFC gitu. Iya, bisa jadi itu. Iya. Ini kan namanya perang pemikiran. Kalau perang pemikiran, kalau sampai lari ke otot, mah ini bukan perang pemikiran Beda berarti. lagi, ya. Ya kan, gitu. Nah, temen intinya gini, kita sama-sama sebagai orang yang membela agama Allah ya. Bukan membela Allah loh, membela agama Allah. Membela agama, bukan membela Allah. Iya, beda Allah nggak ya. perlu dibela. Betul, beda ceritanya kalau membela agama Allah dan membela Allah tuh beda. Kita sebagai orang-orang yang membela agama Allah, kita harus saling mengisi. Betul. Ya kan? Ustadz Yusuf PI pasti lebih jago baca Quran daripada saya. Ustadz Yusuf PI pasti jauh lebih jago kalau masalah Quran dan hadis. Saya mungkin banyak literasi tentang kekristenan. Ya kita saling mengisi aja. Betul. Ya. Nah, inilah upaya kita untuk apa? Berjihad. Berjihad supaya kita sama-sama menegakkan agama Allah di bumi, gitu ya. Karena kan di Quran surat Muhammad ayat 8, siapa yang menegakkan agama Allah, siapa yang membela agama Allah kan kedudukannya akan diteguhkan. Betul. Betul? Betul. Nah, makanya kita harus saling ngisi gitu. Ya. Iya teman-teman, saya sering juga ya, setiap kali beliau punya video di YouTube, saya sering lihat argumentasi dari Ko Donditan teman-teman, yang ya bisa menjadi amunisi untuk saya diskusi dengan Kristen yang ada di TikTok gitu. TikTok. Iya, banyak saya juga ngambil pelajaran dari podcastnya Ko Dondi ya teman-teman semua. Kalau Ustadz Yusuf ini berarti jamaahnya tuh ini ya, TikTokiyah ya? TikTokiyah tuh. Tuh ada berapa tuh TikTokiyah? Ini udah 4.000, 5.000, Masya Allah, 5.100. Buset, Masya Allah. TikTokiyah aja Iya, ini jemaah. berarti jemaah TikTokiyah berarti. Iya, kalau Ko Dondi kan itu YouTubiah. YouTubiah. Gitu. Iya teman-teman YouTubiah. Aduh, Masya Allah. Ya, teman-teman sangat seneng gitu ketemu beliau karena
udah beberapa tahun beliau nyuruh saya ke sini untuk ketemu. Baru ini qadarullah hari ini teman-teman baru bisa ketemu beliau gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi teman-teman semuanya yang di TikTok juga ya, kalau Anda mau bertanya silakan tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan nih ya dari jemaah saya kepada Kohdonditan. Karena kan banyak yang request tuh ya kemarin itu. Ayo Ustadz Yusuf sama Kohdonditan gimana podcastnya kan kayak gitu ya. Hari ini sudah saya penuhin nih. Dari Kalimantan saya datang ke sini, jangan disia-siakan gitu. Jauh-jauh loh dari Kalimantan. Iya, jauh-jauh gitu. Iya. Untung nggak bawa panah. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya teman-teman semuanya. Jadi banyak pertanyaan sih ya kepada Kohdonditan. Terus ya saya juga waktu masuk ke sini ya ke studio beliau gitu ya teman-teman. Wah ini alatnya pun nggak kaleng-kaleng gitu. Kalah kalau saya bawa alat ke sini teman-teman. Alat saya sedikit gitu. Alat beliau waduh sangat banyak. Nah kalau TikTok kan cukup handphone aja. Terus ini Kohdonditan, saya mau tanya juga, yang menurut Kohdonditan ya pertanyaan paling susah, paling sulit yang pernah ditemui dari orang yang podcast dengan Kohdonditan itu pertanyaan seperti apa? Maksudnya pertanyaan ke saya? Iya. Apa ya? Belum nemu sih ya. Belum nemu, mudah semua gitu. Tapi gini. Ini cerita pengalaman ya. Gini, jadi kita juga istilahnya kan sudah diberi akal dan pikiran. Betul. Saya dulu sering berdebat di YouTube kan. Nggak di depan kamera juga, tapi juga di lewat komen. Ya kan? Karena saya rajin membaca komen itu. Kenapa? Ketika saya baca komen, bisa jadi ada sesuatu yang baru buat saya. Ya. Betul. Ini contoh. Ada orang Kristen nanya saya begini, Quran diturunkan, Nabi lahir tahun berapa? Masehi? 560-an. 570. Ya, 570. Ya, atau ada juga yang bilang 571. Iya, betul. Yang jelas tahun gajah. Tahun gajah. Nabi menerima wahyu pertama kali umur berapa? 40 tahun. Quran diturunkan dalam berapa tahun? 22, hampir 23. Hampir 23. Dibulatkan 23. 23 bulan. Berarti kalau 570 tambah 40 jadi berapa? 610. Oke, 610. Tambah 23 tahun jadi berapa? 610, 633. 633. Nabi meninggal tahun berapa? Wah, kalau meninggal saya lupa dah. 632. 632 Masehi. Terus? Jadi Nabi meninggal 632 Masehi, Quran masih turun sampai 633 Masehi. Nabi meninggal, Quran masih turun. Siapa yang terima? Pertanyaannya pernah dilontarkan kepada saya. Saya waktu itu pas membaca pertanyaan itu, saya sempat mikir juga. Qadarullah ya, ini namanya qadarullah ya. Saya tidak mau bermaksud ria atau apa. Saya menganggap itu adalah ilham dari Allah SWT, ya. Ketika saya pikir-pikir, ini pertanyaan ini, yang bertanya ini orang yang tidak tahu bedanya tahun Hijriah dan tahun Masehi. Iya, dicampur-campurnya. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Sekarang kalau orang Arab itu menggunakan perhitungan tahun apa? Masehi atau Hijriah? Hijriah. Nah, kalau tahun Hijriah sama tahun Masehi, 1 tahun bedanya berapa hari? 11 hari. 11 ya, hampir 2 minggu kayaknya. 11 hari ya. Ada yang sampai 13 kalau nggak salah. Enggak, 11 hari. Tahun Hijriah itu total 1 tahun 354 hari. Iya, betul. Masehi 365 hari. Ya. 365 kurang 354. Bedanya 11 hari. Betul. Sampai saya akhirnya bikin perhitungan pakai Excel. Terus? Jadi saya hitungnya pakai tahun Hijriah. Saya hitung dalam total 354 hari. Kalau Nabi lahir 570, ditambah 40 tahun, 40 tahunnya tuh 40 tahun Hijriah atau Masehi? Hijriah dong. Iya. Pada saat itu, ngitungnya kan pasti pakai tahun Hijriah. Berpikirnya juga pakai tahun Hijriah kan? Pasti. Berarti kalau 570 tambah 40 tahun Hijriah, berarti kan 40 tahun kali 354 hari. Betul. Ketemunya 609. Betul nggak? Betul. Beda setahun. Tambah lagi 23 tahun.
Ini pun kan tidak bulat 23 tahun. Enggak. 22 tahun, berapa? 6 bulan, 22 hari. 22 hari, ya. Kan? Makanya sering dibulatkan 23 tahun. Jadi jatuhnya kapan selesainya? Berarti tahun 632 Masehi, beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Betul. Jadi ketika saya menjawab pertanyaan itu, saya balik bertanya kepada orang itu, kamu tahu nggak bedanya tahun Hijriah dan tahun Masehi? Berapa hari bedanya segitu? Cuman saya tanya begitu, dia nggak mau jawab lagi. Iya. Sudah selesai, alhamdulillah. Tapi itu pertanyaan yang hampir mengecoh gitu. Bener, karena tidak semua orang Islam juga tahu dan paham. Orang Islam taunya Nabi lahir tahun sekian Masehi, umur 40 tahun menerima wahyu, ya kan? Quran diturunkan dalam 23 tahun, Nabi meninggal tahun sekian. Tapi kalau dihitung-hitung, oh iya juga ya. Kalau menurut perhitungan Masehi, berarti Nabi sudah meninggal, Quran masih turun. Siapa yang terima gitu? Ternyata itu semuanya mudah dijawab. Ya, insya Allah kalau kita berserah diri kepada Allah, insya Allah tuh ilham datang. Ya, insya Allah. Ya. Betul. Ketika saya tanya, kamu tahu nggak bedanya Hijriah sama Masehi berapa hari? Nggak jawab lagi dia. Saya taunya kalau nggak salah hampir 2 minggu, cuma tepatnya kan nggak tahu gitu. 11 hari pokoknya ya. Masehi 365, Hijriah 354. Udah gitu aja. Itu ya teman-teman, pelajaran untuk kita semua ya. Jika ada pertanyaan yang hampir mengecoh antara tahun Masehi dan Hijriah. Iya, kan, jadi kan make sense, jadi masuk akal. Oh iya bener. Jadi ternyata kalau dihitung dengan tahun Hijriah, make sense bahwa Quran sudah selesai sebelum Nabi wafat. Pasti. Gitu. Nggak mungkin kalau Nabi wafat Qurannya masih turun. Makanya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang sengaja dibuat oleh orang-orang yang memang menyerang Islam. Yang berusaha melemahkan imannya orang Islam. Berusaha merusak akidahnya Islam. Ya, seperti itulah kadang-kadang. Ya kan memang itu rencana dari mereka. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, kan gitu. Betul, iya. Jadi Yahudi dan Nasrani nggak akan pernah suka dengan kita. Mereka akan menghalalkan segala cara ya teman-teman semuanya sampai kita mengikuti jalan mereka, milah mereka gitu. Betul. Nah, kalau ditanya pertanyaan paling sulit, buat saya mungkin pertanyaan itu ketika kita nggak tahu akan jadi sulit. Ya, tapi ketika kita tahu, kita bisa membedakan tahun Hijriah dan tahun Masehi. Ya ini mah pertanyaan gampang, nggak tahu sebenarnya. Kalau gitu ya pakai Excel teman-teman, sesuai pengalaman kodon dia. Sampai saya hitung pakai Excel. Ini kalau 40 tahun kali 354 hari itu berapa hari? Saya masukin ditambah dari tahun 570 Masehi misalnya. Ketemunya tahun berapa Masehi? Sampai begitu. Nanti Quran berapa hari dihitung, tambahin lagi, ketemunya di tahun berapa. Ternyata jatuhnya di beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Ya pasti. Kan Haji Wada atau yang terakhir. Iya, sebelum itu Quran sudah selesai. Gitu. Udah, karena kan surat terakhir itu surah Al-Kautsar. Al-Kautsar. Bukan ini, Quran surat apa namanya? Yang idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan. Hah? Bukan, Al-Kautsar yang terakhir. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Supaya jangan salah. Setahu saya itu. Coba. Surat terakhir dari Al-Qur'an. Sampai browsing beliau teman-teman. Nah, terakhir yang diturunkan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum itu Quran surah Al-Maidah itu sebelum Haji Wada kayaknya. Enggak, yang turun saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada. Iya. Nah, itu diturunkan 9 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Coba yang paling akhir. Ini yang paling akhir. Ini tulisannya. Kok Al-Maidah ayat 3 ya? Al-Maidah ayat 3 tuh. Coba dah nanti ya, saya coba buka juga. kitab lagi dah ya. Juga buat banyak kita ya. Lupanya, karena terlalu banyak baca Bible ini susah juga. Kemarin ya saya teman-teman di Milad Api itu menekankan gitu kepada kita ya yang Muslim, apalagi yang berdiskusi lintas agama, yang setiap hari menggunakan TikTok untuk melihat diskusi lintas agama. Jangan sampai lupa gitu dengan Al-Quran kita, kan kayak ini, gitu. kan yang istilahnya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan
nikmatku bagimu. Iya. Gitu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Iya, Itu itu dia. Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum tuh. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Ini pelajaran juga buat kita ya. Kita Iya. aja kadang-kadang bisa beda tuh. Iya, kadang bisa beda juga apa yang dipelajari gitu, Iya. teman-teman. Tapi di balik itu ya tetap juga satu tujuan, ya satu pelajaran yang kita ambil ya, teman-teman semuanya, bahwa Islam itu luas gitu ilmunya. Mungkin kalau kita belajar seumur hidup, ya teman-teman, agama Islam ini nggak habis ilmunya. Betul. Ya kok ya. Ya memang kan kita harus belajar sampai mati. Iya, tolabul ilmi memang. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Betul, betul. Itu ya unik juga teman-teman semuanya. Cuma masalah tahun Hijriyah dan Masehi gitu yang mengecoh ya. Ya, sepertinya simpel pertanyaannya. Saya berapa kali ketika saya diundang ceramah di masjid, saya tanya, jarang yang bisa jawab. Ya, paling dari berapa kali nanya di masjid, mungkin ada 1-2 yang bisa jawab lah. Oh, itu harus menggunakan Hijriah. Masya Allah tuh berarti orang belajar itu. Iya. Gitu. Tapi rata-rata semua jamaah pada nggak bisa jawab, pada bingung. aduh. Ya, Terus pelajaran buat kita lah. Terus gimana gini kok, selain hal itu, kalaunya pertanyaan yang terhadap Islam yang lumayan menyindir gitu, itu Kodondi ada nggak rasa kesal menjawabnya? Contoh ya, pertanyaannya Nabi Muhammad menikahi anak kecil kayak gitu. Itu ada nggak rasa kesal dalam menjawab gitu? Ya. Gini, kalau dulu ya, waktu kita baru-baru berapologetika, ketika mendengar seperti itu, wah itu rasanya udah panas bener. Panas dalam arti saya kalau dihina, saya nggak masalah. Tapi kalau Nabi saya dihina, akan saya kejar itu orang. Iya, sampai manapun saya kejar. Kalau perlu saya penjarain. Ya, saya pernah penjarain satu pendeta tuh di Kota Malang. Ya, di penjaranya di Surabaya. Jadi siapapun yang menghina Nabi saya akan saya kejar. Nah, ketika masalah itu dulu ya, setiap kali Nabi dituduh sebagai pedofil gitu misalnya. Itu paling panas saya. Tapi belakangan kan kita sambil belajar terus. Jadi ketika kita mempelajari sebuah tuduhan, kita menjawabnya juga harus dengan bijak gitu. Ya, kita juga harus mengikuti tauladan dari Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jadi jangan semuanya dihadapin dengan kepala panas, otak panas. Nah, jadi saya sambil mempelajari jawabannya, ada berapa macam pendekatan gitu ya. Jadi kita tidak hanya melalui satu pendekatan aja. Karena di dalam kalangan Islam pun hadis itu yang di dalam Bukhari tentang pernikahan Aisyah dengan Nabi itu juga ada kritik. Iya, ada kritik, ya kan? betul. Jadi kita melakukan jawabannya tuh pendekatannya bisa ada minimal dua. Pertama, anggap saja betul. Ya, saya bilang nih, anggap saja betul Aisyah dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga 9 tahun. Anggap saja betul. Anggap betul, baik. Pertanyaan pertama kali saya apa? Siapa musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi ketika Aisyah usia 6 tahun dan berumah tangga 9 tahun? Iya, siapa yang pernah memasalahkan gitu ya? Musuh Nabi ya, yang kenal Nabi, yang hidup bersama Nabi, yang protes dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah. Betul. Kalau benar usia 6 tahun ya dan berumah tangga 9 tahun. Saya pengen dengar siapa? Abu Jahal kah? Nggak ada, nggak pernah ada. Abu Sofyan kah? Ya, Abu Sofyan. Atau siapalah, Abu Lahab kah? Saya pengen dengar siapa yang protes. Iya sih, nggak ada. Pernah dengar? Nggak pernah. Nggak ada kan? Nggak ada, iya. Kalau nggak ada yang protes, berarti kalaupun pernikahan itu benar, berarti artinya apa? Ya pernikahan yang wajar yang gitu, wajar, di yang zaman normal. itu. Bahkan kan kita akan meluas lagi nih. Kalau kita baca lagi, ketika Aisyah dinikahkan dengan Nabi, sudah ditunangkan dengan laki-laki lain belum? Nah, Aisyah. Iya. Sudah. Ya, cuman namanya saya lupa. Ternyata sudah ditunangkan dengan laki-laki lain. Berarti pada zaman itu norma masyarakatnya sudah boleh. Boleh, iya. Ya? Oke, terus kita belajar lagi yang lebih luas lagi. Ketika kita melihat ke agama yang lain, Yahudi misalnya. Di Yahudi pernikahan dini itu ternyata juga wajar. Ya. Bahkan kalau kita baca Talmud itu lebih mengerikan lagi. Usia 3 tahun. Nah, jadi kalau ketika kita baca di kitabnya orang Yahudi,
Ishak menikahi Ribka. Ribka usianya baru 3 tahun. Saya ada teksnya tuh. Menulis 3 tahun, 3 years old. Ya. Daud berzina dengan Betseba. Pernah dengar? Ada. Ada kan? Ada. Istrinya orang nih. Kalau Iya, orang tahu, sini bilang Binor gitu kan. Iya, tahu. Betseba itu bisa dihitung umurnya. Dari mana? Dari usia kakeknya. Kakeknya namanya siapa? Ahitofel. Ahitofel ini penasehatnya Raja Daud. Nah, berapa usianya Ahitofel ketika mati? Orang Yahudi bilang 33 tahun, orang Kristen bilang 31 tahun. 33 tahun sudah punya cucu. Berarti punya anak umur berapa tuh Ahitofel? Iya ya. Berarti umur 10-11 tahun udah punya anak dong. Iya, iya. Bener nggak? Ketika usia 33 tahun sudah mati dan dia sudah punya cucu, berapa usianya Betseba pada waktu itu? Dihitung-hitung mundur, ketemu usia Betseba tuh baru 7 sampai 9 tahun. Baru tahu saya Kodoni. Ya, nanti kalau mau perhitungan detailnya saya ada. Iya. Jadi saya sampai ke situ, sampai saya ngitung gitu, sampai ke Betseba tuh usia berapa. Dan saya cari sumbernya. Sumber Yahudi yang ngomong Ahitofel meninggal usia 33 tahun apa? Sumber Kristen yang mengatakan Betseba Ahitofel meninggal 31 tahun apa? Saya ada semua. Supaya apa? Supaya orang Kristen nggak bisa bantah. Kalau saya dengar cerita Nabi Daud itu keselnya dibilang berzina, itu fokus saya ke situ. Itu kan di kitab mereka. Terus ini siapa tadi? Ishak menikahi Ribka 3 tahun, Daud berzina dengan Betseba, Betsebanya 7 tahun. Maria, ibunya Yesus di dalam kitabnya Kristen tidak ditulis usia berapa ketika mengandung. Tapi ada kitab mereka di luar Bible yang menjelaskan bahwa Maria usianya 12 tahun. 12 ya, itu Ya. tahu. Yusufnya umur berapa? 99 katanya. 90. Betul. 90 tahun. 90. 90 tahun. Terus, saya mau nanya, saya tanya balik dong. Kalau begini, Ishak, Daud, Yusuf, ini bisa nggak disebut pedofil? Menurut standar mereka. Bisa nggak disebut pedofil? Kalau menurut standar orang yang menuduh. Harus bisa dong. Iya. Harus bisa dong. Nah, mereka pasti akan mengelak lagi gitu. Ketika kita bisa tunjukkan bukti-buktinya yang tertulis, yang ada di dalam kitab Yahudi maupun Kristen, mau ngomong apa? Itu kalau kita anggap Aisyah benar nikah usia 6 tahun dan berumah tangga usia 9 tahun. Ya, itu kalau benar. Itu yang ada di Sahih Bukhari. Satu lagi. Di dalam kitab mereka, Bilangan pasal 31 ayat 35 sampai 40, Tuhan minta upeti 32 perawan. Itu tahu saya. Tahu. Tahu. Yang namanya perawan di dalam tradisi Yahudi usia berapa? Makanya. Maksimal 11 tahun. 11. Kalau Tuhan minta upeti 32 perawan perempuan, usia berapa? Nah, ini Tuhannya ini pedofil bukan? Cuma ini kok saya pertanyaannya di Bilangan itu yang bingungnya gimana cara mengetahui wanita itu perawan gitu. Nah. Apakah dulu ada ilmu kedokteran yang udah Itulah. Itu kita serahkanlah ke orang-orang. Iya ya teman-teman ya. Gimana cara mengetahui perawan gitu? Karena kalau tradisi Yahudi, wanita usia 3 sampai 11 tahun itu gimana ya? Kalau ditiduri tuh nggak apa-apa katanya. Memang nggak ada batasan. Nah, zaman dulu lah ya, kita nggak Iya. tahu zaman dulu lah. Oke, itu satu pendekatan. Jadi pendekatan pertama, kita anggap saja betul, tapi ada informasi dari kalangan mereka sendiri yang kurang lebih sama. Ya, pernikahan dini gitu kan. Kalau kita pakai pendekatan yang kedua, menurut Ibnu Abbas, hadis itu periwayatnya kan Hisham. Hisham ketika meriwayatkan sudah berada di Irak. Iya, betul. Sudah pikun. Sudah pikunnya, itu kritiknya. Kritiknya. Kemudian kita juga bisa melihat dari umur kakak perempuannya Aisyah. Asma bin Abu Bakar. Asma 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Asma meninggal tahun 73 Hijriah. Ketika berusia 100 tahun. Betul. Berarti ketika hijrah tahun berapa? 622. Iya, betul. Betul kan? Masehi. Aisyah ketika itu usia berapa? Kalau Asma meninggal tahun 73 Hijriah, usianya 100 tahun. 100 dikurangin berapa jadinya?
73 Hijriah. 27. 29. 27. Iya. Umurnya Asma. Berarti kalau 27 umurnya Aisyah berapa? 17 Hijrah. Nabi menikahi Aisyah 2 tahun setelah Hijrah. Betul. Berarti Aisyah umur berapa? 19. Ya itu ada yang kayak seperti itu literasinya, betul. Belum lagi kalau kita melihat dari turunnya Quran surat Al-Qamar. Belum lagi Al-Qamar, sorry. Belum lagi kalau kita melihat berapa usianya Aisyah ketika dia ikut perang Uhud. Iya. Berapa usia minimal untuk ikut perang? 15 tahun. Nah, jadi kalau kita berdasarkan pendekatan yang kedua, berarti umurnya Aisyah nggak mungkin 6 tahun. 6 tahun nggak mungkin, iya. Ya. Kalau saya sih lebih condongnya ke situ. Oke, kita tahu nih dua pendekatan. Tapi yang lebih nampol yang mana? Ya pasti yang pertama lah. Ya. Itu maksud saya. Ya nggak mungkin ya kalau untuk internal Islam bisa seperti itu. Kalau nanyanya yang Islam gitu. Tapi kalau nanyanya yang bukan Islam ya pasti. Kan lebih nampol yang pertama. Iya, karena pasti. Ketika saya pakai pendekatan yang pertama, saya ada bukti-buktinya. Ada bukti kitabnya. Gitu. Mau lihat kitabnya? Boleh. Udah sampai sini ya. Kemari gitu, spill. Ini kita lihat nih. Sebentar. Nih. Ini kitabnya orang Yahudi. Kitab ini namanya The Chumash. Chumash ini isinya cuma 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-bilangan. Ya. Kita lihat di sini. Ini udah saya tandain tuh merah-merah tuh. Boleh digeser dikit nih? Boleh. Kalau mau difoto silakan. Nih, ini ayatnya, ini tafsirnya orang Yahudi, ulamanya Yahudi. Berapa usianya Rebecca? Rebecca was but 3 years old. 3, iya betul teman-teman. 3 years. Umur apa padahal yang catat ini ya. Ini ulamanya orang Yahudi. Iya, 3 tahun teman-teman di sini. But 3 years old. Jadi umur Rebecca itu waktu dinikahi umur 3 tahun. Kata ulamanya Yahudi dia. Ada kitabnya Kodondi gitu. Ini ada jual kok. Ada. Ini bisa dibeli di luar negeri tapi. Nggak ada di Indonesia? Nggak ada kayaknya. Waduh. Kalau gitu nanti saya minta fotonya aja teman-teman ya sebagai data gitu. Boleh difoto aja di foto tuh. Iya, nantilah setelah kita tutup ya live streamingnya. Karena ini buat amunisi juga ya teman-teman, ditunjukkan kepada kawan-kawan kita ya bahwa menurut ulama Yahudi di sini teman-teman, Rebecca dinikahi Ishak. Ini ulama Yahudi ya. Berumur 3 tahun gitu. Keren. Sedap nggak? Ini kita nggak usah banyak ngomong, kita tunjukin ini aja. Iya. Udah cukup jelas gitu. Ini ada sebuah gospel namanya Protevangelium of James. Ya, ini gospel tapi tidak masuk dalam Bible-nya orang Kristen. Ya. Kita lihat di sini. Ini menceritakan tentang, tutup aja nih atau menceritakan tentang Maria. And when she was berapa tahun? 12 years old. 12 iya. Iya teman-teman, ini memang tertulis gitu loh. Ya ada buktinya yang disampaikan oleh Kodondi gitu. Enak kan? Kalau nunjukin begitu. Iya. Ini bisa teman-teman buat kita tunjukkan kepada kawan-kawan kita yang Kristen gitu ya. Jangan kau tuduh nabi kami sedangkan kau di kitab kau kayak gini gitu loh maksudnya. Terus kita bisa mikir nggak begini? Kalau mereka pakai standar pedofil, menikahi anak kecil, Maria yang menghamili Maria siapa? Yusuf atau Roh Kudus? Roh Kudus kalau tertulis di tempat mereka. Kata orang Kristen, Roh Kudus kan? Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan mengamili anak perempuan 12 tahun, pedofil bukan? Standarnya ya, standarnya penuduh ya. Gini, standar pedofil menurut mereka itu sampai umur berapa sih? Kalau kayak gitu, yang namanya penjelasannya. yang namanya anak itu antara
sampai usia 15 tahun. Sampai 15. Itu masih disebut Masih pedofil. disebut anak-anak. Nah, jadi kalau orang yang punya kecenderungan suka dengan anak perempuan yang masih kecil, itu usianya sampai 15 tahun. 15 tahun, baik. Jadi kalau Maria 12 tahun, masih tergolong anak-anak apa enggak? Masih tergolong. Ya, itu menurut standar moral zaman sekarang. Tapi zaman dulu, nggak ada aturan. apakah masih bisa disebut anak-anak? Yang disebut anak-anak itu kan anak perempuan kalau belum datang bulan. Belum puber, itu masih disebut anak-anak. Di Islam, ada nggak kita standar usia minimal perempuan yang boleh dinikahi, ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Di Quran tidak disebutkan usia minimal sekian tahun, enggak. Yang disebutkan di dalam Quran adalah anak-anak perempuan yang sudah siap mental dan fisiknya. Cuma di fikih sekarang Kodondi, batasan menikah itu sudah haid gitu. Nah, iya, maksud saya sudah haid itu kan berarti sudah siap fisiknya. Iya, betul. Kalau perempuan sudah haid berarti dia sudah bisa bereproduksi. Gitu. Betul, itu. Nah, sekarang kalau kita anggap Sahih Bukhari tadi benar, Aisyah menikah 6 tahun, berumah tangga 9 tahun. 9 tahun, kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan, nah ini menarik nih. Aisyah atau orang Arab itu rasnya ras apa? Ya. Namanya ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu sama dengan rasnya orang bule. Oh. Ya, rasnya orang bule. Ras Kaukasoid menurut ilmu pengetahuan nih, kalau tinggal di tempat yang panas dan dietnya atau makanannya banyakkan daging, dia lebih cepat dewasa daripada orang ras Mongoloid. Kita orang Asia nih ras Mongoloid. Mongoloid, Gitu. ya beda. Beda ya. Jadi umur 9 tahun bisa jadi dia sudah dewasa. Dewasa dalam arti fisiknya. Fisiknya udah gede gitu. Ya. Sekarang saya tanya, di Indonesia ada nggak anak perempuan usia 10 tahun sudah haid? Sekarang ada. Ada. Iya. Itu ras Mongoloid padahal. Umur 10 tahun aja sudah haid. Masalahnya gini, saya dulu sekolah ya Kodondi, di kelas 3, di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Itu teman saya udah haid gitu. Haidnya di kelas. Umur berapa? 9. 9 tahun itu. Padahal ini ras Mongoloid. Iya. Apalagi yang ras Kaukasoid, tinggalnya di tempat panas, makanannya banyak daging. Itu maksud saya. Itu dari sisi ilmu pengetahuan. Iya sih. Ya, jadi dari dua sisi pendekatan ini, semuanya bisa menjawab tuduhan-tuduhan konyol itu. Gitu. Lagi pula, sebutan pedofil atau istilah pedofil itu adanya kapan? Ya baru-baru aja, nggak ada dulu. Saya sebutin nih. Ini ada di dalam sebuah buku. Ada di... Banyak koleksi beliau, teman-teman. Mantap. Itu baru di abad 19 baru ada sebutannya. Pedofil. Ini ada sebuah buku nih, karangan dari Hajah Irena Handono. Ya, Nabi SAW bukan pedofil. Kita cari di sini informasinya. Beliau kan juga nulis kan nggak asal nulis, pasti ada referensinya. Kata pedofilia sendiri mulai diperkenalkan sejak tahun 1886, abad 19. Iya, Ya. berabad 19. Oleh seorang psikiater Wina bernama Richard von Krafft-Ebing. Berarti zaman dulu belum ada gitu istilah ini. Nah, jadi kalau ada tuduhan tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah, itu artinya orang itu membawa standar moral zaman sekarang ke zaman dulu. Nggak cocok. Nggak boleh. Gitu. Iya, betul. Tanya neneknya menikah usia berapa? Iya juga sih. Cuma nenek kita aja tanya nikahnya usia berapa? Mungkin belasan. Belasan, betul. Justru kalau zaman dulu usia 20 belum menikah. Itu udah terlalu tua Malah katanya. aneh. Iya, Kenapa? aneh. Kenapa? Karena usia rata-rata manusia zaman dulu sama zaman sekarang beda. Iya kan? Zaman dulu usia manusia rata-rata tuh lebih pendek daripada zaman sekarang. Makanya mereka menikah usia dini. Gitu.
gitu. Iya, 20 dulu dianggap aneh gitu. Perawan tua. Dianggap perawan tua, betul. Iya, teman-teman. Iya kan? Betul juga sih. Betul. Perawan tua katanya kalau 20. Kalau perawan tua bahasa Kalimantannya apa? Perawan tua, bujang lapuk. Oh, bujang lapuk. Oh, bujang lapuk juga bisa untuk perempuan? Iya. Oh gitu ya? Saya pikir bujang lapuk cuma Perawan untuk tua. laki-laki aja. Bujang lapuk. Nah, gitu. Jadi kita dalam melihat sebuah tuduhan atau isu, kita harus melihatnya dari sisi yang lebih luas, ya. Dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi tradisi, dari sisi sejarah, dari sisi antropologi. Kita juga harus tahu. Kalau nggak tahu ya, nanti kita bisa cuma marah-marah gitu. Iya sih. Menarik ya teman-teman. Pantas banyak yang datang ke tempat Kodondi karena apa? Menarik gitu bicara dengan beliau. Aduh, nggak ada bosan-bosannya. Kalau kita taunya cuma satu sisi aja, nggak banyak atau nggak luas, yang jatuh nanti kita cuma bisanya emosi, gitu. Tapi kalau kita tahu dari sisi-sisi mana aja, kan enak jawabnya. Tunjukin balik nih umur berapa. Nih umur berapa? Selesai perkara. Ini gitu. teman-teman wajib kita foto ya buat amunisi. Saya nggak punya jujur teman-teman, karena nggak ada jual kayaknya di Indonesia ini. Ini bukunya nih. Nah, yang ini nggak jual. Iya, the Stone Edition. Lagi pula di dalam bukunya yang Ustazah Irana Handono ini banyak sekali dicontohkan orang-orang dari kalangan Kristen yang menikah pernikahannya juga dini pernikahan gitu. dini semua, banyak banget. Kalau itu saya pernah baca sekilas kok di kerajaan Inggris. Iya, kan Inggris. nggak ada tuh. Ya. Ada sih saya baca sekilas. Lagi pula usia pernikahan di setiap negara itu juga masih banyak yang membolehkan perempuan menikah usia belasan tahun. Ada yang 12 tahun, 13 tahun, 14, 15, 16 masih boleh. Nih ada daftarnya. Coba. Kurang apa? Iya, betul. Ya. Jadi yang menuduh itu sebenarnya hanyalah tuduhan yang usang. Yang Ya, sudah kadaluarsa. Kenapa? Pada zaman Nabi nggak ada yang protes. Nggak ada, betul. Protesnya baru sekarang. Kenapa? Karena mereka memang membenci Islam dan ingin menghancurkan Islam tapi dari dalam. Dari dalam, betul. Cuma gini kok, mereka biasanya ya menyerang Islam tapi lupa bertahan gitu. Kalau kita sodorkan ini mereka kenapa? Pusing jawabnya gitu. Iya. Kita kembalikan. Gimana mereka cara bantahnya coba? Nggak bisa bantah. Nggak bisa bantah. Gimana mau bantah? Ini dari tradisi mereka sendiri. Iya. Betul. Teman-teman semuanya yang jamaah TikTokiah saya gitu. TikTokiah. Kalau mau langsung tanya tuh tulis di kolom komentar ya. Kodon dibaca juga itu ya. Baca komen nih. Iya. Apa kata teman-teman? Nih, kalau mau baca-baca nih. Boleh. Nanti ada yang minta dibukain kitab merah tuh katanya. Nih, apa ini? Keren Ustaz. Apa ini? Minta tolong sama Kohdondi bukain Bible yang tidak diperjualbelikan. Ada, tenang aja. Ada katanya Roh Kudus pedofil. Iya, teman-teman. Kesimpulannya kan kayak gitu. Maria mengandung dari Roh Kudus kan katanya. Ya, Rebecca 3 tahun nih kitabnya ya, teman-teman. Nih, Rebecca 3 tahun. Ini kitab yang tidak diperdagangkan. Nah, tuh teman-teman. Tuh, kitab merah nih. Ini kitab yang paling ditakutin sama pendeta nih. Ini bahasa Indonesia juga. Iya. Kemarin ada pendeta. Bedanya dengan yang Deuteronomy Itu ada Deuterokanonikanya. Deuterokanonika ya. Nah, kalau ini kitabnya orang Kristen. Ya. Ini isinya 66 surat. 66 surat ini ada di sini. Cuman yang di sini ditambah 7 kitab Deuterokanonika, ditambah lagi ada tafsirnya. Jadi yang mana yang betul? 66 sini sama dengan 66 sini. Cuman kalau di sini tambah 7 Deuterokanonika plus tafsir. Nah, di sini nggak ada tafsirnya. Kalau ini yang dipegang oleh jemaat. Nah, ini kan tipis nih.
Ini kalau ke gereja kan enak bawanya ya begini. iya diketekin aja gitu. Kalau ini kan susah. Kan kalau diketekin mudah karena tipis ya teman-teman. Sampai di sana gitu dibuka aja satu ayat habis itu ditutup gitu. Ah gitu biasanya. Teman-teman kalau yang mau lihat ini mungkin udah sering lihat ya di channel saya. Di sini tuh tulisannya apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Ini dengan pengantar dan catatan lengkap. 2009 dipersembahkan pada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakan Arnoldus ND. Jadi kalau di sini ada ayat tapi tidak ada catatan kakinya, di sini ada catatan kakinya. Ini ayatnya, ini catatan kakinya. Berarti sama aja kayak tafsirnya lah. Itu kan ada di aplikasi ya kok ya, aplikasi tafsir. Ya, itu ada. sama dengan ini. Sama. Oh gitu. Ada juga gitu. Jadi ini fisiknya. Kalau yang di website itu di online gitu. Baru ngerti saya kenapa ada bedanya. Saya pikir dulu teman-teman ada 66, ada 77 yang mana yang betul gitu. Firman Tuhan bisa dipotong-potong gitu, bisa dihilangkan. Jadi kalangan Protestan menolak 7 dari Katolik. Yang Katolik menolak 5 dari Ortodok. Yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia. Jadi yang Ethiopia jumlahnya 81 surat. Yang Ortodok 78 surat. Yang Katolik 73 surat. Yang Protestan 66 surat. Pertanyaannya yang mana yang bukan firman Tuhan? Nah, makanya kalaupun firman Tuhan semuanya kok bisa firman Tuhan dihilangkan pula. Nah, ini lebih dari Tuhan yang hilangin firman Tuhan. Ditolak. Nah, aduh. Sekarang tolong bacain ini. Enggak. Tolong bacain ini. Yang garis merah. Oh, yang garis merah. Saya bacain ya teman-teman semuanya. Di sini aja. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ayat itu bisa dianggap sebagai bukti bahwa di dalam kitabnya orang Kristen ada ayat yang mengajarkan tentang konsep Trinitas. Karena Trinitas itu kan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu kan Trinitas. Ini ada catatan kakinya yang merah bawah nih. Tolong dibaca. Saya bacain ya teman-teman. Catatan kakinya nih. Ya, ayat 7 dan 8 di dalam sorga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Aduh. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan, sisipan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Pakai pasti loh. Pasti tidak asli. Tidak asli, kata lainnya apa? Iya, palsu. Ini bukan kita yang ngomong ya, yang ngomong kan ini sendiri. Iya, kitabnya sendiri, betul. Nah, kalau TikTok kan nggak bisa kan? Nggak bisa, tapi nanti saya minta foto juga buat ditampilkan. Iya, boleh. Pastikan saya baca jujur gitu ya teman-teman. Karena apa? Kodondi saya lihat komentarnya banyak yang kesurupan. Kesurupan. Iya. Harus diruqyah dong kalau gitu. Iya, makanya harus diruqyah. Banyak yang yang diserahkan kepada iblis gitu. Aduh. Iya, banyak yang diserahkan kepada iblis, makanya kesurupan. Makanya teman-teman semuanya ya, apalagi nih ya pasien-pasien saya yang ada di TikTok. Pasien. Iya, coba dilembutkan hati itu ya. Kalau saya menyampaikan, Kodondi menyampaikan, dicerna gitu ya. Terus dipelajari, jangan kau bawaannya itu panas ya. Panas itu pasti apa? Dari iblis gitu. Karena iblis itu diciptakan dari api. Makanya, iya kemarin ada juga Kodondi ya. Kami ini katanya ya makan iblis gitu. Panas. Ada, iya.
kami itu makan iblis karena iblis itu masuk ke dalam babi. Lalu babi itu kami makan. Oh katanya. iya, benar. Iya. Ketika Yesus mengusir iblis, setan masuk ke dalam babi. Babinya dimakan. Babinya kami makan. Jadi katanya. makan babi panas. Iya, jadi kami makan iblis. Maka dari itu orang Kristen ini katanya tidak akan bisa digoda oleh iblis. Lalu apa tanggapan saya? Ngapain iblis goda sesama iblis? Kan gitu. Kan dia ngaku sendiri yang masuk ke tubuh dia iblis gitu. Ngapain lagi iblis godain sesama iblis? Kan gitu. Iya betul ya teman-teman. Masya Allah nih. Daging Tuhan dimakan. Ya makanya kagak usah Tuhan yang mereka makan, iblis pun mereka makan. Mau kayak gimana? Kalah kita. Kalau untuk masalah makanan semua dimakan. Kalau kaki meja ini bisa dimakan, mereka makan juga teman-teman. Waduh, ini teman-teman sangat menarik gitu. Ya, saya bertanya dengan Kodondi, waduh. Ini kesempatan emas yang contoh tadi ya ilmu juga beliau jabarkan tentang tuduhan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi kok tentang masalah penurunan kitab gitu. Penurunan maksudnya transmisi? Ya transmisinya. Kalau kita kan di dalam agama Islam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Itu kan beliau akan memanggil Zaid bin Sabit, sekretaris beliau, salah satunya kan kayak gitu. Lalu beliau bacakan ditulis oleh Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit mencatatkan, lalu Zaid bin Sabit akan membacakan lagi didengarkan oleh Rasulullah. Jika Rasulullah verifikasi bahwa betul yang diterima seperti itu kan baru disebarkan. Baru disimpan dan disebarkan. Kan kayak gitu. Nah, kalau untuk mereka ini yang saya pertanyakan kepada Kodondi satu gitu. Kita tahu Yesus itu kan berbahasa Aramaik karena tokoh dari Kristen kan Yesus. Dia berbahasa Aramaik ya teman-teman kesehariannya. Habis itu tiba-tiba kitabnya teks yang dikatakan asli itu muncul dari Yunani kan kayak gitu. Kira-kira Kodondi ada nggak yang teksnya itu dari Aramaik sebelum dari Yunani? Ada, tapi yang di Perjanjian Lama juga, ya yang Aramaik juga ada. Cuman gini, kita harus tahu penulisnya itu siapa, ya? Apakah yang menulis itu Yesus sendiri? Bukan. Apakah yang menulis itu orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus? Bukan juga. Ya. Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu ternyata ahli-ahli Perjanjian Baru ya, dari kalangan Kristen sendiri. Nah, kalau di kita di Islam kita menerima Quran itu dalam tradisi lisan. Ya betul. Artinya apa? Artinya kita menerima Quran itu dalam tradisi hafalan. Betul ya, tulisan. Kodondi izin sebentar ya, ini kenapa? Kenapa tuh? Lab ini dibatasi untuk beberapa penonton karena maklum lah ya. Yang kejang gitu, main report gitu, wajar. Itu udah biasa saya hadapi itu, yang di report dilaporkan ke tok gitu. Biarin aja. Oke, kalau di Kristen itu transmisinya berdasarkan tradisi tulisan. Jadi kalau di Kristen, kitabnya mereka, itu kan sudah ada surat yang sudah ada pada saat itu, masuk ke dalam kitabnya Kristen, itu berdasarkan dipilih-pilih. Contoh, kayak gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini ada 4 gospel. Apakah 4 gospel ini khusus dibuat untuk Bible? Tidak. 4 gospel ini dipilih dari kira-kira 50 gospel yang ada pada saat itu. Banyak. Dipilih-pilih, oh yang ini dibaca, oh cocok. Ini dibaca, oh cocok. Ini cocok. Oh ini enggak cocok. Ini enggak cocok. Ini cocok. Begitu. Jadi bukan berdasarkan hafalan atau lisan gitu. Jadi mereka memilih gospel-gospel itu yang cocok baru masuk dalam kitab mereka. Nah, sekarang pertanyaannya. 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
apakah yang nulis itu orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nah itu iya pernah jadi pertanyaan saya itu. Ada nggak ayat di dalam 4 gospel ini yang mengatakan aku bernama Matius menulis untuk siapa gitu, ada? Iya. Nggak ada. Begitu juga yang Markus, begitu juga yang Lukas, begitu juga yang Yohanes. Tapi Lukas ada untuk Theophilus itu. Untuk Theophilus, tapi ada nggak aku Lukas gitu? Gak ada ya? Nggak ada. Beda sama surat-suratnya Paulus. Roma, 1-2 Korintus, Tesalonika, Galatia, rata-rata di awal surat ngomong apa? Aku Paulus Rasul Yesus. Betul? Menulis untuk jemaat kota Korintus. Itu jelas kan? Jelas. Orang yang baca tahu, oh yang ini yang nulis Paulus. Tapi kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan nggak ada. Aku Matius, nggak ada. Dari mana nama-nama itu? Nama-nama itu diberikan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama memberikan Santo Papias tahun 130 Masehi. Yang kedua yang memberikan nama itu Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Oh, Irenaeus tahu. Jadi 4 nama itu adalah nama-nama yang diatributkan untuk 4 tulisan itu. Ya, udah masuk. 4-4-nya anonim semuanya, tidak ada nama yang pengakuan dari penulis. Jadi yang nulis ini adalah orang-orang yang tidak pernah tinggal bareng sama Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ngopi bareng Yesus. Tapi menurut mereka, setiap kali saya diskusi, ini keempat penulisnya ini muridnya Yesus yang sejaman dengan Yesus. Tanya orang itu, pernah dengar nggak Santo Papias dan Santo Irenaeus? Pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu, karena praduga dia kan orang yang menuliskan ini sejaman dengan Yesus. Ya. Pasti nggak tahu. Gitu. Terus ternyata pada zaman dulu orang-orang menulis itu dia bisa, saya misalnya menulis, tapi saya ngaku sebagai Ustadz Yusuf, itu boleh. Itu belum jadi kriminal gitu. Loh, kok bisa? Boleh, zaman dulu itu boleh. Jadi belum jadi kejahatan. Zaman sekarang jadi kriminal. Tapi kalau zaman dulu saya menulis, mengaku sebagai si A atau si B, nggak apa-apa. Itu dalam bahasa akademisnya disebut sebagai forgery, ya, menyadur gitu. 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ditulis pertama yang mana? Menurut ahli-ahli Perjanjian Baru. Yang Markus. Ternyata Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai sesaat sebelum Bait Suci orang Yahudi dihancurkan tahun 70 Masehi. Tapi katanya yang paling tua Matius tuh, yang nongol duluan. Nah, salah tuh ada bagian itu. Nih. Bisa dilihat. Ya, yang pertama ditulis yang Markus. 10 tahun kemudian baru yang penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Menyadur. Yang di Matius 90% berasal dari Markus. Yang di Lukas 50% berasal dari Markus. Nah, makanya karena Matius dan Lukas menyadur dari Markus, makanya kan ceritanya banyak samanya. Makanya ketiga gospel ini disebut sebagai gospel sinoptik. Gitu. Sinoptik. Ya. Kalau yang Yohanes itu gaya bahasanya beda sendiri. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Belakangan, jangan kaget ya. Ini pertunjukan yang baru lagi nih teman-teman. Yang Markus, ini saya pindahin dulu. Yang Markus ternyata menyadur tulisan orang bernama siapa? Homer. Homeric Epics, Gospel of Mark. Pernah dengar? Homeric Epics. Pernah dengar? Dennis R. McDonald. Ini baru dengar saya nih. Baru. Dia membandingkan antara cerita tentang Odyssey, Raja Odyssey dari kerajaan Iliad, dibandingkan dengan Gospel Markus, ya. Ternyata cerita tentang Odyssey ini yang ikut membantu menghancurkan kota Trojan. Pernah dengar Trojan? Trojan pernah. Odyssey bersama Achilles dan membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Kemudian Raja Odyssey ini pulang ke negerinya, kerajaan Iliad. Selama 10 tahun, cerita ini diadopsi di dalam Markus. Oh, gitu. Ceritanya diambil, nama orang dan nama tempat diganti. Diubah gitu ya? Ya, berarti Markus menyadur Homer.
Homer itu siapa? Homer itu penulis novel. Hidupnya 800 tahun sampai 700 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti Sebelum Nabi Isa. sebelum Yesus ya. Sebelum Yesus. 700 tahun sebelum Yesus. Sudah nulis tentang Odyssey. Ceritanya diambil oleh penulis Markus. Bisa dilihat di sini nih. Ini udah saya lipat-lipat kan tuh, banyak saya lipat kan tuh. Ya kan? Ini yang saya lipat-lipat ini adalah kutipan-kutipan yang cerita dari Odyssey dibandingkan dengan Markus. Coba lihat. Boleh. Odyssey I8 18118 Markus 15:17. Oh. Iya, teman-teman. Odyssey 181 sampai 3 dan 6. Persamaannya Markus 15 nomor 7. Iya ya. Betul. Oh, ini cuma ganti nama ini. Nah iya. Cuma ganti nama, narasinya mirip. Tapi jadi kitab suci ya. Jadi kitab suci tuh, teman. Ganti nama. Ternyata kitab sucinya orang Kristen menyadur dari cerita novelnya Homer. Padahal Markus ini ya. Markus. Gimana? Iya, Kalau ya. Ustadz Yusuf sebagai orang Kristen, gimana rasanya kalau tahu begini? Ya kalau kita ya nggak bisa kita katakan suci lah. Ini kan tulisan sebelum Yesus gitu ya teman-teman. Iya. Sama cuma ganti nama gitu Markus ini. Markus ini ngambilnya dari Odyssey, cuma diganti-ganti gitu namanya. Nama orang diganti, nama tempat diganti. Nama tempat diganti, iya. Ingat cerita Yesus, kakinya atau kepalanya diurapi oleh seorang wanita dengan minyak mahal. Ya. Ada di situ. Lah, namanya siapa? Yang diceritakan Raja Odyssey. Walah. Iya teman-teman, ini serius ya. Saya nggak bohong loh. Ternyata kitab Markus itu adalah catatan Odyssey ya 700 tahun sebelum Yesus. Diganti oleh Markus namanya di sini. Ceritanya sama, namanya ganti gitu dan tempatnya. Gimana dong? Kalau begitu gimana? Apa ini? Kan saya udah bilang jangan kaget. Oke. Ini Markus. Yang Yohanes menyadur tulisannya orang bernama Euripides. Itu benar nggak dari Plato? Yohanes 1:1. Oh enggak, bukan. Kalau itu filosofi Helenistik. Kalau ini ada penulis namanya Euripides, dia menulis tentang Dionysus, anaknya dewa Zeus. Aneh lagi Ini yang Yohanes. Gimana? Ya saya teman-teman jujur nggak heran kalaunya Kodoni ini saya salut ya. Karena apa ya? Setelah datang ke tempat beliau, ashadunya di tempat gitu. Pantas kalau kayak gini yang ditunjukin gitu. Orang yang menggunakan akal sehat, yang mau mikir gitu. Pantas ashadu gitu. Karena apa? Yang beliau tunjukkan ini bukti-bukti semuanya gitu. Ini ya teman-teman ya, siapa tahu ada pendeta yang nonton juga ya, pasien saya dari TikTok ya gitu ya. Saya rekomendasikan nih juga ya, belajar dengan Koh Dondi ini ya, banyak ya tentang kekristenan. Beliau nggak bohong, saya sendiri yang buktikan loh ya. Saya sendiri yang buktikan. Pantas ashadunya di tempat gitu. Kalau mau mikir, iya, karena apa? Setiap kali datang ke tempat beliau, ashadunya di tempat. Atau mikir-mikir dulu satu hari, besoknya syahadat. Sering saya lihat gitu. Karena apa yang ditunjukkan memang kayak gini gitu. Yang kayak gini yang bukti konkret gitu loh teman-teman. Loh, kalau saya kan cuma ngajak orang mikir. Saya kan nggak maksa. Jadi yang Markus menyadur Homer, yang Yohanes menyadur Euripides. Ini sama juga nih. Lah iya. Ya. Cuma ganti nama ini. Iya
teman-teman. Gimana ya saya tunjukin Jadi, ya? bagaimana ceritanya sebuah kitab suci, tapi yang menceritakan Tuhannya, tapi ternyata saduran daripada penulis novel ratusan tahun sebelumnya. Waduh. Jadi ya Kodondi betul kata Quran surah Ali Imran ayat 78 gitu. Di situ kamu akan melihat orang-orang yang mereka membaca kitab agar kamu menyangka bahwa ini berasal dari Alkitab gitu. Padahal itu kata Allah wa ma huwa minal kitab, bukan dari kitab gitu, bukan dari firman Tuhan. Ternyata dari novel. Terbukti ini gitu, serius terbukti teman-teman. Di situ dikatakan juga mereka mengatakan ini dari Allah, langsung dibantah Allah wa ma huwa min indillah gitu. Padahal bukan dari Allah. Ternyata apa? Buktinya ini. Buktinya. Nah. Iya teman-teman, ya shadaqallahul azim, maha benar Allah gitu dengan segala firman-Nya. Terbukti loh. Anda buka aja Ali Imran 78 tuh. Anda akan melihat orang-orang yang membaca mengakunya bahwa bacaan ini adalah Alkitab. Padahal kata Allah bukan dari firman Tuhan. Dan mereka mengatakan ini firman Allah yang mereka baca itu. Langsung dibantah Allah wa ma huwa min indillah. Padahal bukan dari Allah. Buktinya nih, ya, buktinya depan mata saya sendiri gitu loh. Yang ditunjukkan Kodondi teman-teman. Sedap kan? Iya. Waduh. Nih, yang tadi kita di awal bilang, kita saling melengkapi. Betul. Ayat Qur'annya sudah ada, bukti-buktinya kita juga harus cari. Betul nggak Kak Dondi? Betul. Ali Imran 78. Betul. Betul. Buka aja dong. Sampai terharu loh saya. Iya teman-teman. Serius sampai terharu saya ditunjukkan Kodondi. Anda sendiri gitu. kan buktinya kan. Nah, jadi ini kan gimana ya, ironisnya gini, yang diceritakan dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini kan cerita tentang Tuhannya orang Kristen. Tapi ternyata berasal dari dua penulis yang menulis novel. Ini, kalau ini tahun berapa nih? Kalau yang Euripides saya lupa. Kalau yang Homer, Dionysian Gospel. benar. Kalau ini kan ketahuan Euripides. Ya, teman-teman. Tahun Top Al-Quran. 480 sebelum Masehi, meninggal 406 sebelum Masehi. Berarti kalau yang Euripides itu menulis umurnya 500 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Kalau ini Homer, 700 ya. 800 sampai 700. Ini teman-teman ini ya, coba teman-teman kalau ada uang beli nih. Serius, kitab Markus ngambil dari sini rupanya. Banyak ayat yang sama tapi namanya diubah gitu. Nah, jadi yang Markus ngambil dari Homer, yang penulis Matius dan penulis Lukas ngambil dari Markus. Contek-mencontek gitu. Yang Yohanes ngambil dari Euripides. Jadi kalau dua kata untuk mewakili hal itu, apa? Jangan sedih gitu. Iya. Tapi saya salut Kodondi. Kok Allah Subhanahu wa taala kok tahu yang kayak gini ya? Insya Allah ya. Insya Allah kalau kita memang berjuang di jalan Allah, Allah pasti bukakan. Ya. Entah mendapatkan ilham, entah mendapatkan informasi, bukti-bukti dari kalangan orang-orang mereka sendiri. Itu insya Allah Allah bukakan. Jadi kita cuma tinggal meluruskan niat aja gitu. Betul teman-teman. Niatnya kita berdakwah untuk hal-hal seperti ini itu apa? Kalau niat kita dilihat lurus, insya Allah kita pasti akan menemukan bukti-bukti. Apa yang dikatakan dalam Quran, buktinya semua ada. Semua ada. Makanya kalau kita buka Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi. Betul. Gitu. Nah, contoh misalnya kayak gini. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Iya. Ada lagi seperti ini. Maurice Bucaille menulis buku tentang keajaiban ayat-ayat Quran dibandingkan dengan Bible. Saya belum beli aja bukunya itu, Kit Elmore, tentang embriologi yang juga mengkonfirmasi Quran. Kalau itu saya rasanya pernah dapat literasinya. Cuma dari internet. banyak.
Dari internet. Kalau buku fisik belum sepenuhnya baca. Saya gitu. dulu ketika mulai berapologetika, saya pikir kalau pakai buku-buku fisik seperti ini cara kuno. Gitu. Ya. Iya. Saya pikir zaman dulu cara kuno. Karena kan ada internet ya. Ada PDF, ada PDF kan. Tapi belakangan setelah saya mulai terjun, ternyata buku-buku fisik seperti ini lebih kredibel. Iya, kredibel. Lebih valid dibandingkan dengan PDF. Karena kalau PDF kan ya kita tahu lah bisa dibuat-buat orang. Iya sih. Atau bisa diedit-edit orang. Tapi kalau ini kan sudah ada izinnya, ada ISBN-nya gitu. Betul. Gitu. Makanya saya tidak bisa menjadi jamaah TikTokia gitu. Iya, nggak bisa kata Kodondi karena TikTok kecil gitu. Kecil kameranya. Buat nunjukin literasi beliau kurang memuaskan. Iya, nggak puas gitu. Aduh. Ya. Itu udah diutarakan semenjak awal tadi sama saya, teman-teman. Iya. Mungkin Kodondi ada yang mau dijawab gitu dari komentar. Tuh ada berapa Coba orang? dibaca apa mau ditanyain. Apa teman-teman? Yang mau ditanyain kata teman-teman. Yang mau ditanyain nih oleh teman-teman. Kalau saya ya teman-teman semuanya jujur ditunjukkan oleh Kodondi ya terbukti gitu Al-Quran kita. Apa naikin Agatha? Agatha itu nggak ada ilmu. Jangan Agatha lah. Pinjam bukunya katanya kok. Belilah. Masa kalian pinjam? Kacau juga ini jamaah TikTok ini. Mari berpikir cerdas. Yang belum syahadat, apa ini? Ayo silakan nih, saya bacakan satu pertanyaan yang bagus untuk dijawab Kodonditan nih. Beli bukunya di mana katanya? Oh macam-macam, ada yang di Amazon, ada yang di toko-toko buku online di luar negeri. Tuh teman-teman. Ya. Ada yang datangnya seminggu, ada yang datangnya sebulan, ada yang nggak nyampe. Ada juga begitu. Oh ini Kodondi, ini ada pertanyaan yang bagus dan juga saya kurang tahu banyak ya tentang ini. Gimana tentang masalah Injil Barnabas katanya? Oh Barnabas, sebentar. Barnabas. Itu aja ditanyainnya, heran. Ini pertanyaan yang iya juga mewakili saya gitu. Dari dulu yang ditanyain itu aja. Nih, saya pegang. Yang saya pegang ada dua nih. Oke, kalau Barnabas nih ya. Oh, kok kecil kali bukunya? Sebenarnya ada 3 yang namanya Injil Barnabas. Yang pertama itu judulnya The Epistle of Barnabas. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, Epistle of Barnabas ini ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Oke. Yang kedua itu judulnya Acts of Barnabas. Acts of Barnabas itu ditulis kira-kira abad 5 Masehi. Lalu gimana dengan bantahan mereka yang katanya bahwa Barnabas ditemukan tahun 1500? Nah, nanti dulu. Yang ketiga itu yang ditulis katanya kira-kira abad ke-13 Masehi. Nah, ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Inggris. Yang abad 13 ini diterjemahkan ke bahasa Spanyol di abad 15, diterjemahkan ke bahasa Itali abad 16. Terus diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Inggris yang ini. Yang sering dipertanyakan oleh umat Islam itu apa? Yang ini ya, bukan yang Acts of Barnabas dan Epistle of Barnabas. Yang sering dipertanyakan yang terakhir yang ini nih. Yang ini sebenarnya ini bukan dokumennya orang Kristen, juga bukan dokumennya orang Islam. Kenapa? Karena banyak setelah ditelusurin, dipelajarin, ini diduga yang nulis orang Islam. Yang nulis diduga orang dugaan. Islam. Tuduhan mereka kayak gitu. Nah, ini kita juga mengakui. Kita juga orang Islam tidak boleh menerima ini sebagai informasi yang valid. Kenapa? Karena banyak di sini terjadi apa namanya? Apa ya? Sebutan-sebutan yang tidak sesuai pada zamannya. Ya. Istilahnya apa sih itu? Anakronitisme namanya. Sebutan-sebutan tapi tidak sesuai pada zamannya. Terus di sini kan ada diceritakan yang disalib bukan Yesus tapi Yudas Iskariot.
Di sini ceritakan Yesus mengatakan akan ada nabi lagi yang datang bernama Ahmad. Oh, ya. Oke. Tapi ada yang tidak sesuai dengan akidah kita. Apa tuh? Saya tunjukin. Saya langsung bacain ya teman-teman. Oh, Background Barnabas ini juga sebenarnya siapa gitu? Kalau Barnabas yang di Bible diceritakan yang bersama dengan Paulus itu diceritakan adalah orang yang soleh gitu. Bukan yang sejaman dengan Yesus. Ya kalau mau dikatakan sejaman ya sejaman, tapi Barnabas dan Paulus itu mereka berkolaborasinya itu setelah Yesus nggak ada gitu. Tapi pernah Nih, bahkan di sini disebutkan bahwa yang akan dikurbankan adalah Ismail. Bukan Ishak. Ya, ini ada di pasal 44 nih. Saya tunjukin yang tidak sesuai dengan akidah Islam nih. Pasal 9 berapa ya sebentar ya. Karena apa? Yang di sini yang disebut sebagai, nah ini nih. Nih, mau baca yang merah boleh. Jesus answered, Jesus menjawab, the name of Messiah is admirable. Nah, siapa di situ? Admirable. Muhammad admirable. is his blessed name. Nah, jadi namanya adalah Muhammad ya, kayak gitu. Ya, dengan kata lain di situ diceritakan bahwa Yesus menyebut bahwa yang disebut Al-Masih itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Loh, pernah baca nggak? dari mana? Nah, makanya, iya. makanya kita jangan menerima itu sebagai informasi yang valid gitu. Ini tidak memenuhi kriteria kalau kita bandingkan dengan ilmu hadis. Ya, ini bukan dokumennya Islam, juga bukan dokumennya Kristen. Kristen tidak menerima ini, kita juga tidak menerima ini. Juga nggak bisa diambil gitu ya. Nggak bisa. Karena kan ada yang beda dengan akidah di Islam. Kita tidak pernah baca di Quran atau di hadis Nabi Muhammad SAW disebut Al-Masih. Nggak ada Ya kan? Nabi Muhammad disebut Al-Masih. Yang disebut Al-Masih cuma Nabi Isa. Nabi Isa. Karena Al-Masih itu kan dari kosakata masaha. Al-Masih, sang pengusap. Betul. Nggak cocok kalau Nabi Muhammad disebut Mesias atau Al-Masih. Ya ini nggak bisa berarti teman-teman. Tapi kadang-kadang kan yang saya temuin ya kok ya, di Turki itu katanya kan disimpan di museum Turki dengan tulisan emas. Ya ini isinya. Ini isinya. Itu terjemahannya. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Oh. Ini. Katanya ini karangan umat Islam, padahal nggak bisa juga kalau kita terima di sini teman-teman. Nabi Muhammad disebut Al-Masih di Barnabas ini. Berarti memang kita nggak bisa terima dan mengambil sebagai akidah kita Injil Barnabas ini. Tapi katanya ada di pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di Injil Barnabas. Di sini ini. mungkin ada. Saya juga mungkin belum habis baca. Iya, belum. Oh. Ya, tapi kalau begitu ada yang beda, loh kok bisa Al-Masih Nabi Muhammad? Nah, berarti kan udah beda. Kita nggak pernah baca kan di Quran atau di hadis Nabi Muhammad SAW disebut Al-Masih. Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Di mana disebut Nggak Al-Masih? Nggak ada, Ya nggak pernah kan? saya temuin. Nah, makanya, ya sudah. Jadi, karena ini bukan dokumennya Islam, ya kita nggak perlu pakai. Nggak bisa. Gitu. Ya, apalagi kita diskusi juga kalau pakai itu mereka juga nggak terima. Nah, iya, Kristen tidak menerima ini, Islam juga tidak menerima Juga ini. nggak terima, iya. Lalu ngapain juga ya dipersoalkan oleh Sudah. mereka gitu. Ini mah istilahnya nggak usah dipakai. Iya sih. Saya tiap kali ceramah selalu ditanya ini. Iya, ini juga penonton saya ini jemaah TikTokiyah ini ya juga nanya Injil Barnabas tuh. Pasti, iya. Tentang udah dijelaskan oleh Kodondi nggak bisa diambil sebagai referensi Islam karena ada yang bertentangan dengan kaidah atau akidah Islam kita, gitu. Iya. Nabi Muhammad di Injil Barnabas dikatakan Mesias, Al-Masih. Itu nggak cocok dengan kita gitu. Bukan gelar beliau gitu ya teman-teman. Iya. Nah, jadi seperti itu. Ya kasih aja agama lain itu Tat. Ya mungkin itu ya satu pertanyaan dari penonton ke Kodondi, saya udah 2 gitu. Mungkin teman-teman semuanya mungkin dari Kodondi ada pertanyaan kepada saya atau kepada penonton nih. Silakan sebelum kita mengakhiri nih. Ya intinya gini aja.
Saya sangat bersyukur hari ini kedatangan Ustadz Yusuf PI yang mana kita bisa saling berkolaborasi sehingga kita bisa saling melengkapi sehingga kita bisa sama-sama menjadi insan-insan yang membela agama Allah. Itu saja yang kita cari. Kita orang Islam cita-citanya nggak tinggi-tinggi lah. Iya. Cita-cita kita cuma membela agama Allah yang artinya menegakkan Islam di muka bumi, ya. Dan juga cita-cita kita juga cuma husnul khotimah. Iya, beres selesai gitu. Nggak tinggi-tinggi kan citanya kan? Kalau ditawari surga ketujuh, langit ketujuh mau nggak? Mau. Tapi kalau dapat langit pertama bersyukur nggak? Ya tetap bersyukur. Kalau dikasih emperannya aja, udah bersyukur juga ya. Yang penting gak disiksa di neraka gitu ya. Itu aja. Itu betul. Dikasih emperan aja udah, orang udah seneng banget ya. Apalagi langit ketujuh, masya Allah ya. Kita cuma bisa berharap apa? Yang kita bisa harapkan cuma rahmat dari Allah SWT. Udah selesai, cukup. Iya, betul. Wala talbisul haqqa bil batil ya. Iya kan? Betul. Ya, alhamdulillah senang Ustadz Yusuf PI bisa datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan silaturahmi kita ya di tempat dan waktu yang berbeda. Siapa tahu nanti insya Allah saya ke Banjarmasin. Silakan gitu hubungi saya. Cari ya. Saya akan jamu beliau gitu nanti sebaik mungkin. Nanti kita lihat studionya. Gitu. Studio TikTok ya. TikTok ya. Ini ada 4.000, 5.000. 5.000 itu kalau dikumpulin banyak loh. Iya. Apalagi selalu ngantri berapa kilo itu. Tapi kalau malam di atas 10.000 tuh kan, masya Allah. Alhamdulillah ya jemaah TikTok ya ini. Cuma teman-teman ya di podcast ini saya sangat terharu gitu sama Kodonditan. Beliau membuktikan kebenaran Al-Quran depan mata saya gitu, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 78 tadi. Kalau saya mencari-cari seperti apa gitu kebenarannya Quran surah Ali Imran 78 itu ya. Sampai saat ini literasi yang kurang dari saya itu saya belum bisa dapat membuktikannya gitu. Hari ini qadarullah teman-teman, enggak rugi saya dari Kalimantan Selatan ke Jakarta untuk menemui beliau dan depan mata saya gitu ya. Shadaqallahul azim, maha suci Allah gitu. Dengan segala firman-Nya, dengan kebenarannya gitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya melalui Kodonditan. Ya teman-teman semuanya jika ingin bertamu dengan beliau saya sangat rekomendasi baik yang muslim silaturahmi ke sini dan ya juga jemaah TikTokiyah pendeta-pendeta yang sering ngotot sama saya di tok-tok ya. Datang aja ke sini sama beliau ya saya rekomendasikan untuk Anda boleh. gitu. Datang ke sini kita jamu. Ya, dijamu oleh beliau gitu. Kita jamu dengan makanan minuman, kita jamu dengan dokumen juga. Iya. Mantap tuh teman-teman. Iya, gak rugi saya. Iya jujur teman-teman, bikin saya terharu Ali Imran 78 tadi beliau buktiin sendiri bahwa ya yang namanya Alkitab gitu ya. Alkitab akan ada orang-orang yang memutar lidahnya membaca agar Anda menyangka bahwa mereka membaca Alkitab. Padahal itu bukan Alkitab kata Allah. Ternyata dari saduran cerita novel sebelum Masehi. Ratusan tahun sebelumnya. Iya, ratusan tahun sebelum Masehi, tapi setelah Masehi jadi kitab suci. Jadi pesan kita apa jadi? Pesan kita apa jadi? Jangan sedih. Jangan sedih. Jangan sedih dan jangan sakit kepala gitu ya mendengar pembuktian yang dibuktikan oleh Kodonditan gitu ya. Gelar teman-teman gelar dari beliau ya. Jemaah TikTokiyah itu dari beliau bukan dari saya gitu ya. Kalau mau salahkan beliau jangan saya. Masya Allah. Ya, Kodonditan sebelum tutup nih mungkin ada penyampaian juga untuk teman-teman yang yang di YouTube dan di TikTok saya gitu. Kita juga harus objektif ya, objektif dalam arti ketika kita melihat kitab sucinya teman-teman kita yang Kristen, kita juga harus melihat kalau masih ada yang sesuai dengan Quran ya. Berarti kita juga harus mengakui bahwa di dalam kitab mereka masih ada kebenaran. Masih ada kebenaran. Ya. Tetapi kalau kita juga melihat kebatilan di dalam kitab mereka, berarti ini kitab sudah bercampur antara kebenaran dan kebatilan. Ya. Kita ikutin saja sunnah daripada Nabi Muhammad SAW.
ketika beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kamu menerima kitab mereka semuanya, tapi jangan kamu juga menolak semuanya. Menolak semuanya, ya karena harus bisa dicek jadi dulu. di dalamnya masih ada kebenaran. Iya, ya. betul. Jadi kita juga harus menghormati kitab suci orang lain. Walaupun kita bisa buktikan dengan segala dokumen, kalau itu masih dianggap sebagai kitab suci oleh teman-teman kita yang lain, ya monggo. Itu kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh menista atau menghujat. Ya, betul. kita juga dilarang, bahkan yang melarang adalah Allah SWT sendiri. Kita tidak boleh memaki sesembahan mereka. Iya, betul. Ya. Al-An'am ayat 108. Karena kalau kita memaki, mereka juga akan memaki Allah SWT tanpa tanpa pengetahuan. Ya. Nah. Jadi kita harus mengambil sikap sebagai Muslim yang bijak. Kita ikuti sunnah Rasulullah. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita mengajak mereka berpikir tanpa rasa kebencian. Itu yang penting juga ya. Jadi terima kasih banyak. Sekali lagi Ustadz Yusuf PI, terima kasih banyak sudah datang. Ya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa ketemu lagi, insya Allah di janahnya Allah SWT. Amin. Nah, buat teman-teman yang mau membantu perjuangan dakwah kami di Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, dipersilakan untuk mengirimkan ke nomor yang di bawah ini ya. Bank Muamalat nomornya 30 30 300 300 atas nama Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Barakallahu fikum. Teman-teman yang berpartisipasi dibalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat ya. Terima kasih banyak. Ustadz Yusuf, ada yang mau sampaikan? Ya, saya hanya sedikit penyampaian sebelum kita tutup gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Ko Donditan tadi betul gitu ya teman-teman. Jadi kita berdiskusi itu setidaknya dengan data yang seperti beliau contohkan gitu, bukan dengan hujatan. Karena apa? Kita dilarang untuk menghujat sesembahan di luar agama Islam. Quran surah Al-An'am ayat 108, wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilmin. Jadi kita berdiskusi dengan data, tunjukkan kebenarannya gitu, bukan dengan penghinaan. Kan kita disuruh untuk apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, berilah pelajaran untuk mereka dengan cara yang baik. Ya, jadi seperti itu yang telah dicontohkan oleh Ko Donditan. Ya, mungkin seperti itu penutup dari saya juga. Saya juga berterima kasih ini ya kepada Ko Donditan yang telah mengundang saya, dan hari ini jujur ya, saya tidak rugi datang dari Kalimantan Selatan ke tempat Ko Donditan gitu. Alhamdulillah. Ya, mari dukung juga ya beliau dalam dakwahnya dengan mengirimkan nomor rekening di nomor rekening yang beliau sebutkan tadi gitu. Baik, ya. Kalau gitu kita hanya berharap kita dilindungi dan dirahmati Allah SWT, dan kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Amin. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.